Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asmin Muntas dengan nomor NPM 21144 Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh Bapak Taufik dalam mata kuliah teknologi pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan sebuah implementasi dari kurikulum yang berlaku, yang pastinya membutuhkan landasan-landasan dan didasari atas hasil pemikiran yang mendalam. Maka landasan yang diperlukan dalam pengembangan teknologi pendidikan dalam sebuah proses pembelajaran itu sendiri yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan praktis. Landasan filosofis sendiri merupakan aspek filsafat yang dimana sangat penting dalam pelaksanaan secara terpadu. Bahkan landasan filosofis ini merupakan sebuah landasan utama yang bisa melandasi aspek lainnya. Yang kedua, landasan psikologis berhubungan dengan perkembangan psikologi peserta didik. Psikologi bisa berkembang tetapi harus memperhatikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan keluasan dari pendalaman yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan praktis dalam pengembangan teknologi meliputi berbagai prinsip serta pertimbangan yang dapat membantu dalam merancang dan menerapkan serta mengevaluasi teknologi pendidikan secara efektif, yang dimana meliputi tujuan pembelajaran yang jelas, pertimbangan desain instruksional, keterlibatan antara siswa dan guru dan pendidik lainnya, serta kemanfaatan dan relevansi konten. Menurut saya, teknologi pendidikan merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada pembelajaran, yang tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara efektif dan efisien, tidak hanya sebatas alat dan barang atau perangkat keras ataupun hardware, namun juga software dan brainware. Dalam pengembangan pemanfaatan teknologi pembelajaran ini masih terdapat 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pendekatan sistem atau system approach, yang kedua, berorientasi pada peserta didik atau learner center, yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin atau utilizing learning research. Hasil studi menggambarkan bahwa teknologi pendidikan memiliki peranan yang sangat krusial pada pembelajaran. Jadi dapat kita katakan bahwa antara penemuan pendidikan teknologi pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, landasan sosiologi dalam pengembangan teknologi pendidikan melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti budaya, struktur, sosial, dan interaksi antar individu dalam konteks pendidikan. Contoh dari penerapan teknologi sosiologi ini yaitu penerapan teknologi pendidikan untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil atau masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Contohnya seperti program pembelajaran jarak jauh melalui platform daring dan dapat membantu siswa di daerah pedesaan untuk mengakses pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dan yang kedua, contohnya yaitu penggunaan media sosial atau forum online dalam konteks pembelajaran kolaboratif untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dari berbagai latar belakang budaya atau geografis. Misalnya sebuah forum diskusi daring yang dimana dapat memungkinkan siswa dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan teknologi pendidikan berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana individu belajar, memproses informasi, dan berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran mereka. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti perkembangan kognitif, motivasi, dan gaya belajar siswa. Contoh dari landasan psikologis dalam pengembangan teknologi pendidikan yaitu penggunaan permainan pendidikan yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pembelajaran melalui eksplorasi dan interaksi aktif. Misalnya sebuah aplikasi belajar bahasa asing yang dapat menyajikan materi dalam bentuk permainan yang memancing minat siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan. Contoh yang kedua, penerapan sistem adaptif yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individu, misalnya platform pembelajaran daring yang menggunakan algoritma pembelajaran
Mesin dapat secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal-soal ujian sesuai dengan kinerja dalam latihan sebelumnya. Nomor 4, landasan teoritis dari teori ilmu komunikasi dan teori belajar dan pembelajaran memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh pengetahuan. Penerapan teori-teori ini dalam pengembangan teknologi pendidikan dapat membantu dalam merancang solusi pendidikan yang lebih efektif dan efisien.